Perkenalkan, nama saya Syakila Farisa Anzani dari kelas 8C. Saya akan presentasikan perilaku terpuji di bab 6. Dalam perilaku terpuji terdapat sikap jujur, sikap adil, dan perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Sikap jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Lawan jujur adalah dusta, yaitu ketidaksesuaian antara perbuatan dengan perkataan. Sifat jujur merupakan akhlak terpuji, karena dengan kejujuran seseorang akan membawa dampak yang sangat baik, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang jujur akan mudah diterima dalam pergaulan di masyarakat, karena semua orang akan merasa senang dan puas jika berhadapan dan bergaul dengan orang yang jujur. Seseorang akan mudah memperoleh popularitas, selalu dipercaya, dijadikan teladan bagi yang lain, memiliki banyak teman dan sahabat, serta segala perkataannya tidak pernah dibantah oleh orang lain karena perkataannya tidak ada yang patut dibantah. Oleh karena itu, perkataan dan perbuatan haruslah saling sesuai, karena jika tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka. Selain itu, perbuatan tidak jujur termasuk sifat munafik, karena selalu melakukan kebohongan. Jika semua orang sudah jujur dalam hidupnya, niscaya akan terjadi suasana damai, karena antara satu dengan lainnya tertanam rasa saling percaya, tidak saling curiga mencurigai. Oleh karena itu, sifat jujur harus dimiliki oleh semua kalangan. Contoh sikap jujur diantara lainnya itu pertama, sikap jujur seorang pelajar terhadap gurunya, seperti jika ujian tidak mencontek, tidak bolos sekolah, selalu mengerjakan PR dengan hasil karya sendiri, dan lain-lain. 2. Sikap jujur seorang anak kepada orang tuanya, seperti tidak menggunakan uang sekolah untuk jajan, pulang ke rumah pada waktunya, dan jika hendak pergi ke rumah minta izin kepada orang tua. 3. Sikap jujur seorang guru terhadap muridnya, seperti menyamaratakan semua murid, tidak membeda-bedakan atau memberikan nilai dengan objektif sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. 4. Sikap jujur seorang pedagang kepada pembelinya, seperti tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan, atau dengan mengatakan kualitas barang apa adanya. Sikap adil. Kata adil berasal dari bahasa Arab, yaitu al-adlu, berarti sama. Adil berarti sama, tidak sebelah pihak berpihak kepada kebenaran, dan tidak berlaku sewenang-wenang. Melalui pengertian ini disebut orang berbuat adil bila ia tidak memihak. Jiwanya senantiasa tertanam pada pihak yang benar. Benar maupun salah sama-sama mendapatkan haknya. Perilaku adil dapat diklarifikasikan kepada 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan manusia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Manusia sebagai makhluk ciptaannya harus tunduk dan patuh terhadap perintah-perintahnya, taat menjauhi larangannya. 2. Berperilaku adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar, yaitu diri kita terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan, tidak menganiaya diri sendiri dengan menuruti hawa nafsu. 3. Berperilaku adil terhadap orang lain. Berlaku adil terhadap orang lain adalah menempatkan orang lain pada tempat yang selayaknya dan benar, memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak curang dan mengurangi haknya, tidak boleh menyakiti serta merugikan orang lain. 4. Berlaku adil terhadap makhluk lain. Menempatkan makhluk lain pada kedudukannya yang sesuai, contohnya menyayangi binatang. Jika melihara binatang, berilah tempat dan makanan yang sesuai dengan habitatnya. Menyembelih binatang juga dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat agama. Perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Dalam hubungan sesama manusia, kita diperintahkan untuk hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua, terutama kepada kedua orang tua kita.
Hormat dan taat kepada kedua orang tua merupakan akhlak terpuji. Sebaliknya, berbuat tidak sopan dan melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua merupakan akhlak tercela dan termasuk dosa besar. Contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru adalah: 1. Salam kepada orang tua ketika ingin pergi. 2. Sopan dan santun ketika berbicara. 3. Mendengarkan guru saat guru menjelaskan pelajaran. Dan masih banyak lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.